minal manatikil jabaliyah, gitu. Minal manatikil jabaliyah, dari daerah-daerah pegunungan fi muhafadzati Sa'dah, di provinsi Sa'dah, al-waqi'ati shimal gharbi Son'a, yang berada di barat laut Son'a, ya, ila Hadramaut fi aqsa syarq, sampai pada ujung timur Hadramaut, itu ijtama'al yamaniyun, orang-orang Yaman itu berkumpul tahta saqfin wahidin, di bawah langit atau atap yang sama, bimukhtalifi atyafihim fi mukhayyamatihim, ya, dengan lapisan-lapisan yang berbeda di tenda-tenda mereka, bil masyairil muqaddasah. Nah, ini di tanah suci, ya, bil masyairil muqaddasah. Kenapa di situ kumpul? Ini loh, li ada ifaridatil haji, untuk menunaikan kefarduan haji. Jadi ini bukan hanya cerita yang ada di kitab, ini sudah terjadi dan banyak. Kalau kita explore itu banyak itu. Itu di web. Ya, ya, ini. Ustadz Syafir itu apa? Itu teks kitab apa gimana itu? Bukan Nyai, cuman tadi kan teks yang kitab itu ada yang itu Allah ditakwil gini-gini dari segi ini, segi ini. Ternyata faktanya yang terjadi itu kan memang banyak yang menceritakan Ya, ada haji di Hadramaut gitu. Salah satunya ini yang saya temukan. Coba Ya, meyakini. dibaca Arabnya sambil terjemah biar teman-teman 66 mata memandang memahami. Coba Ustadz Syafir. Ya, saya baca sampai dia nanti ya, yang diperlukan saja. Oke. Ya teman-teman, silakan direkam ya, bahwa perspektif keyakinan orang berhaji selain di Arafah, ya, di Mekah, itu ada juga sebagian kalangan yang meyakini haji di luar Arafah Mekah, yakni di Hadramaut, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Ustadz Syafir. Silakan Ustadz Syafir. Ya, ini di ausat.com ya. Ini di headline-nya adalah Al-Hajj, ya, yuwahhidul yamaniyin min jibali Sa'dah ila Hadramaut. Haji mempersatukan orang-orang Yaman dari pegunungan Sa'dah sampai Hadramaut. Allah. Ini untuk membuktikan bahwa haji di Hadramaut itu memang benar-benar terjadi. Allah. Minal manatikil jabaliyah, dari daerah-daerah pegunungan, fi muhafadzati Sa'dah, di provinsi Sa'dah, ya, al-waqi'ati shimala gharbi Son'a, yang berada di daerah atau di arah barat laut, ya, dari Son'a, ila Hadramaut fi aqsa syarq, sampai pada ujung timur Hadramaut, ijtama'al yamaniyun, orang-orang Yaman itu berkumpul tahta saqfin wahidin, di bawah atap yang sama, bimukhtalifi atyafihim, dengan lapisan-lapisan yang berbeda, fi mukhayyamatihim, di dalam tenda-tenda mereka, bil masyairil muqaddasah, ya, di tempat yang suci. Untuk apa mereka di sana? Li ada ifaridatil haji, untuk menunaikan kefarduan haji. Wasatu ajwain, apa ini, tasuduha al-mahabbah wa ta'akhi, ya, di dalam nuansa, ya, di dalam nuansa yang penuh rasa cinta dan rasa persaudaraan. Wa tughbiruha as-sakinatu wal wi'am, dan nuansa yang diliputi oleh rasa ketenangan dan rasa keharmonisan. Jadi ini bukti bahwa itu tidak hanya wacana atau teks yang ada di kitab tanpa ada yang mempraktekkan. Ternyata banyak kalau kita telusuri di web itu, haji Tarim, haji Hadramaut, haji di Qabr Hud, di kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut, itu banyak. Itu loh, itu tujuan kenapa ini harus diungkap, agar tidak hanya itu kan beda nanti artinya, bukan haji seperti yang ke Baitullah, itu haji maksudnya itu kan pahalanya bisa didapat dengan cara-cara yang lain yang di Hadramaut, seperti tadi Kang Santri mengatakan itu. Ternyata enggak, haji di Hadramaut itu memang
apa ya, practically exist gitu loh bahasa Inggris itu ya. Secara praktek itu ada gitu. Dan itu benar-benar terjadi. Sekian, Iya, terima kasih Yai. betul. Itu kan banyak sudah tersebar di publikasi ya. Muter-muter itu kan, seperti tawaf itu loh di sana Ya, itu. Itu banyak itu sudah. Fakta itu nyata itu. Dan juga banyak orang Indonesia itu yang yang mengadakan travel umroh ke Tarim. Itu banyak itu sudah. Sedangkan mana umroh sendiri itu kan jelas gitu loh, dalam syariat, dalam fikih nah, qasdul Ka'bah itu malah kok dirubah. Berarti kan haji itu memang penempatan khusus. Kata haji itu khusus sudah ke Ka'bah. Tak boleh dipalingkan kata itu. Digunakan yang lain tidak boleh. Gitu loh. Itu sudah kata khusus itu sudah. Sebagaimana bakok khusus kepada Allah, tidak mungkin pakai kata Khalid. Kalau Khalid dan itu kan untuk langgeng untuk ciptaan Allah atas izin Allah. Tapi kalau bakok itu sudah pasti Allah. Dan kalau Khalid dipakai kepada Allah maka nanti keliru. Enggak makna haji tersebut menurut bahasa itu sebenarnya apa sih? Al-Qasdu. Oh, Sedangkan mana syaratnya? Syar'an Qasdul Ka'bah. usahaan ke Baitillah ya. Usahaan. Iya, Qasdul Ka'bah, bukan Baitullah, Qasdul Ka'bah. Linusukil ati bayanihi. Monggo Mbak Rara sudah naik. Ada Kiai Sarif. Monggo. Jangan ditinggal-tinggal orang Mas. Itu apa Nggak namanya? ditinggal Ustaz, gitu orang. Ustaz Syafir itu ada berapa Pakai web? motor. Ada berapa web itu Ustaz Syafir? Ya, Mas. Karena gini ya teman-teman ya, terkait dengan apa itu Haji Yaman itu sampai ditulis di Wikipedia yang berbahasa Arab loh. ya banyak sebenarnya Yai. Nggak, artinya berarti saking banyaknya, saking bawahnya sampai Wikipedia yang tulisannya Arab pun menyebutkan Masarut itu. Thariqil Hajjil al-Yamani tabda'ur rihlah min Son'a asimatil Yaman ilar rihabah summa ila ridah. Jadi ada alurnya Ya, ya. gitu loh. Ada polanya, ada sistematisnya gitu loh. Summa tamurrul qafilah bi kuburi syuhada wa minha ila dzati asya ila katanah summa ila apa ini? Yanbam summa ila banati harab. Jadi apa ya? Perpindahannya itu diatur sedemikian rupa. Cuma nggak tahu ini balang jumrohnya di mana, kemudian sa'inya di mana. Aduh ya Allah. Ya terima kasih Mbak Rara Bilkis. Kok nggak bicara Mbak Rara? Mungkin Ini ada ada- yang disampaikan ke Ada ke lagi ya. Panglima. Cuman saya Panglima. baca headline-nya saja ya. Ini ya, Al-Hajju fi Hadramaut Al-Yamaniyah. Haji di Hadramaut Yaman. Yajtadzibul husuda ya. Tetap menarik kerumunan massa ragma tafasyi corona, walaupun menyebarnya corona, wa istimraril harbi, walaupun juga perang masih berlanjut. Jadi haji di Hadramaut masih menarik kerumunan orang walaupun corona masih menyebar, tafasyi ya, walaupun arhab masih istimrar, masih berlanjut. Ini jelas kata-katanya al-hajju fi Hadramaut. Banyak ya, banyak ya.
Kan Al-Kemi sudah dibawa minta diturunkan di. Oh, gendeng Al-Kemi. Mendem Al-Kemi ku gara-gara haji kah terobot lo mendem deh. Makanya gak usah ditakwil-takwil, jelas kok iku. Itu lu sudah azama, kan gitu azama bisa farihi ilal haji. Itu jelas konteksnya. Jadi jangan samakan pakai takwil atau Jumat, sholat Jumat beda. Maknanya sholat Jumat ya Jumat itu cuma perbandingannya, penyamaannya dalam segi pahalanya. Ini enggak, ini konteksnya jelas adalah haji, gitu loh. Ini kan lucu. Itu apa Ustadz Zafir, link-linknya dikirim ke WA saya itu. Makanya kata haji itu Siap, khusus. siap, ya, siap. Itu loh. Haji Fit Hadramaut udah muncul semua, Yai. Izin ngomong, aku mau ngomong banyak, berarti gak anak yang denger ya tadi berarti ya. Nggak ada. Penting karena omonganmu nggak penting, jadi nggak ada yang dengar. Allah kuasa Enggak, Allah. soalnya tadi itu di atas ternyata sudah didengar. Ya. Di bawah Di ya, atasnya. jangan Serius. di bawah. Dari Nggak tadi ada. turun kok, Di bawah. Bodrek. Kamu itu Nggak ada, bisa nggak ada. gini. Karomahnya itu jauh di bawah karomahnya Bindoro. Kamu Bodrek, jangan macam-macam kamu. Bolehlah kamu merasa lebih keramat, lebih sakti daripada Loh, Kubulwaton, ini loh, tapi ini kamu loh, nggak ini loh, bisa. ini loh, Kamu ini nggak loh, saya tuh di bisa atas tadi, merasa makanya tak screenshot, keramatnya ini lebih loh. tinggi dari Bindoro ya. Betul, Ingat. betul. Omset naik, omset naik, omset. Saya lebih keramat. Oke, kalau gitu saya izin turun lari lagi Mas, mohon maaf. Hanya menginfokan saya menemukan data baru di Abnaul Imam ya. Di Abnaul Imam, insya Allah akan segera buat bahwa di sana Kesaktian di Abnaul Imam memutuskan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itu ternyata itu dasar sisipan dari pentahkiknya gitu. kok bisa Oke, bernarasi saya turun dulu. halaman berapa? Turunkan dulu, Mas. Weh, tanggung jawab weh, sebentar halaman berapa yang bernarasi seperti itu? Nggak usah Berarti didorong kamu naik nggak saja. sakti. Itu kelakuan Berarti Bodrek kamu nggak kayak gitu. sakti. Jangan Berarti kamu nggak berantem, sakti. biarin Berarti kamu nggak aja. sakti. Weh, jelaskan. Bodrek Lama, itu Mas, jangan turunkan. dilarang-larang, biarin aja. Mau ngapain Turunkan bebas Lora, Mas, aja. turun. Siap. Turunkan Lora. Malam temen kok Bodrek itu muduno barang opo. Orang ini kok begitu? Izin ke Nah, belakang emang sebentar. itu gimana coba penjelasannya? Saya lama tuh. Cuma Penjelasan apa lagi, Bintoro? yang barusan itu loh, yang di Abnaul Imam katanya memutuskan nasabnya Balawi, Jamalul Lail katanya. Dia menambah Iya nanti Putuskan nasab Abdul Qadir. memutuskan nasab Syekh Abdul Qadir itu pentahkiknya. Nah nanti itu kita bahas nanti aja. Aduh. itu Betul. tambahan dari Jamalul Lail 1 lembar katanya tuh. Iya betul, betul. Peroleh dari mana pemahaman seperti itu bahwa diketahui dia itu yang menambah 1 lembar itu Jamalul Lail, diketahui dari mana. Orang saya pernah sering membaca apa tuh Muqaddimah di Abnaul Imam itu tidak menjumpai hal yang seperti itu, begitu loh. Buat apa kamu bicara mukodimanya? Itu pentahkiknya kok. Enggak, yang di PDF itu loh sering kita baca lo kok. Gak ada kalau di mukodimanya itu, di pentahkiknya. Coba kalau kamu punya. Mana punya saya, Bintoro. Males anu itu bahas-bahas nasabnya Pak Lawi. Kemarin juga ada kitab yang jelas kok Pak Lawi. Ayo Roba Mas. Japir, Ada Bindoro. Ini Zafir. Japir ini banyak data aja. Tanya dia. Nah, ini ketimbang nggak ada yang dibahas Japir. Ini bahasa apa Bindoro? Sudah jelas kok ini itu bahasa apa. Haji sudah. Ini apa itu bahasa apa lagi ini? Ya yang katanya Al-Kemi barusan itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dewana. Yang disampaikan Al-Kemi itu penjelasan tentang batalnya nasab Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Muhakkik Abnaul Imam Bintoro. Iya, diketahui bahwasanya itu Jamalul Lail menambahkan 1 lembar. Itu dari mana kesimpulan seperti itu, Kiai? Ya biarin aja, kelakuan Al-Kemi kan kayak gitu dia. Waduh. Masih banyak orang jujur menyampaikan data kok. Ada Ustadz Zafir, ada Kiai Luko, ada Lora Mamas kok. Biarin saja. Kadang ada orang yang menyampaikan data hanya sekedar numpang viral kan ada kan kayak gitu. Biarin aja. Luko ini kadang ngawur juga, tapi Sering, bukan hanya kadang, sering ngawur lu kok. kalau Lora Mamas itu mahal dia tuh mau mengungkap data, nunggu orang lain bernarasi baru dia tuh jawab gitu loh. Kalau Lora Mamas itu kan orangnya teliti, detail dia, pelan. Ya kelembean Kiai, orang laki-laki kok lembek banget gitu loh. Ya, lalu kenapa sih harus laki-laki semuanya harus kenceng, kan kasihan. Kok ngawur dari mana, Bintoro? Kamu ingin datanya tak? Kamu ingin datanya tak? Mana? Ya nanti dulu. Ustadz Zafir, Hubul Waton itu kalau di atas ada Kiai Luko, ditambah ada saya, kelimputan gitu loh. Jadi jangan dipaksa naik, biarin aja. Baru tahu saya. Omset naik omset, roastingannya apa? Si Kori ke kamu roastingannya apa? Kemarin juga dia kelihatannya aku lihat ngerosting itu Putri Majapahit ya. Zafir. Ya. Itu coba itu buka di Bughyatul Mustarsyidin itu loh. Itu saya menarik itu. Itu lebih dijelaskan karena kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kitab yang memang banyak dibuat rujukan di pondok-pondok ya. Yang itu mana coba ya, jelaskan yang tentang Kafa'ah. Imam ya yang Kafa'ah itu. Itu lebih bagus itu. Biar yang di bawah itu tahu, paham. Iya ya. Oh ya. Halaman 426. Nama Mas, besarkan nama Mas. Siapa yang dibesarkan? Jadi kan sudah besar ya Ruko. Zafir. Oh Zafir. Di bagian mana ya? Ya Kafa'ahnya itu. Teruskan nanti sampai kepada tentang apa itu syariat itu. Imam Syafi'i itu loh. Mungkin kita mulai dari sini mungkin ya. Mm. Fi syarifatin alawiyah khatabaha ghairu syarif. Ya, syarifatun alawiyah khatabaha ghairu syarif. Ini yang penting. Fala ara jawazan nikah wa in radiyat wa radiya waliyuha. Jadi menurut madhabnya Pak Alwi, saya tidak akan bilang madhab imam-imam yang lain karena kayaknya ini hanya di Pak Alwi. Syarifah yang dipinang atau dinikahi nantinya oleh yang selain syarif itu fala ara jawazan nikah, saya tidak melihat kebolehannya menikah atau tidak ada atau tidak boleh menikah ya. Wa in radiyat, walaupun si syarifah itu mau, wa radiya waliyuha, dan walinya juga mau. Alasannya sungguh membagongkan bagi saya. Lianna hadan nasab syarifa as-sahiha, karena nasab ini yang mulia dan sahih,
la yusama wa la yuram, tidak tertandingi. Jadi di sini kesimpulan yang bisa ditarik bahwa benar adanya ajaran bahwa syarifah itu tidak boleh dinikahi oleh selain syarif, dan itu tertulis di Bughyah, tepatnya di masalah ini ya, fi syarifatin alawiyah khatabah ghairu syarif. Kemudian di paragraf ketiga ya, yang penting-penting saja, saya mulai dari sini, wa in qala. Jadi wa in qala al fuqaha, walaupun para fuqaha semua berarti ini tidak terkecuali ya, walaupun para fuqaha berkata innahu yasihhu biridaha wa ridha waliha, walaupun para fuqaha bilang sah asal si syarifah dan walinya itu mau, tapi apa, fali salafina ridwanullahi alaihim ikhtiarat, tapi leluhur kami itu punya ikhtiar-ikhtiar tersendiri, sederhananya punya ijtihad tersendiri, punya pandangan sendiri. Dan ini yang pedih menurut saya, ya'jizul faqihu an idraki asrariha, yang mana ulama fikih, seorang yang fakih pun itu tidak mampu untuk menemukan rahasia di balik ikhtiar kami itu. Ajus. Fasallim, udah terima aja, taslam wa tagnam, maka kamu akan selamat dan beruntung. Wala Itu halaman taqtarid, berapa itu Ustaz Syafir? 426 ya. 426. Itu memang tidak ada turunannya ya, fatwa yang seperti itu tidak ada turunannya ya. Teruskan dulu. Ya, pokoknya disuruh taslim udah, maka kamu akan selamat dan beruntung. Wala ta'tarid, jangan sampai kamu i'tirad ya. Kenapa? Ancamannya ini fatakhsara wa tandama, maka kamu akan merugi dan menyesal. Ini ada hukum lengkap ancaman-ancamannya. Ini mungkin yang buat hukum, yang buat ini mungkin bekas satpam atau apa gitu ya, sampai ada ancaman. Dia kan penganut madhab Syafi'iyah ya kan. Ngakunya, tapi kita kenal yang berhak dan mempunyai fatwa-fatwa yang mempunyai otoritas di dalam mujtahid madhab di kalangan Syafi'iyah itu adalah Imam Nawawi ya kan, Imam Rafi, terus Imam siapa tuh yang satu. Nah di situ memang kadang-kala fatwa dari ketiga imam tersebut apa tuh kadang-kala menyalahi atau apa berbeda. Wah, mujtahid mutlak yaitu Imam Syafi'i kan begitu. Kita kalau dari ketiga imam tersebut mengeluarkan fatwa maka kita akan taslim. Sementara tidak ada pendukung dari pengarang Bughyah Murtasidin itu dari ulama lain menarasikan atau mengatakan yang sama ya. Mengatakan yang sama kalau dia itu adalah mujtahid madhab di kalangan Syafi'iyah kan tidak ada begitu loh. Itu sangat janggal sekali ada fatwa yang menyalahi dari mayoritas madhabnya ya. Iya. Ya, yang sangat disayangkan kan ada pernyataan ya'jizul faqih an idraki asrariha itu. Nah, itu yang membangunkan. Dan dia nggak peduli dengan wa in qalal fuqaha, walaupun para fuqaha berpendapat, dia nggak peduli dia. Membenarkan itu dianggap tidak dapat menemukan, ya kan? Lemah. Ya. Juz 2 ya, Ustaz Syafir juz 2 itu ya. Iya betul. Juz 2 di PDF. Ahli fikih, ya kan? Fuqaha. Halaman 436. Menemukan rahasia ijtihadnya, ijtihadnya para Baklawi lo. Iya. Gawat. Disuruh taslim aja nih fasallim. Kalau enggak fatakhsar wa tandam. Maka kamu akan merugi dan menyesal.
Ya, saya curiga yang ngarang ini bekas satpam atau gimana. Sampai ngancam-ngancam. Ya itu saudaranya Mbak Wali itu yang ngarang. Sudah ketemu ya? Lagi-lagi dicari. Ya. Karena kayaknya beda dengan yang di kitab aslinya ya. Babnya itu, babnya kafa'ah itu. Ya. Ntar di 426 itu berarti di 426 itu berarti di ya di kafa'ah, di bab kafa'ah nih, di al-kafa'ah, kemudian ke bawah faidah masalah ya ini di masalah fi syarifatin alawiyah khatabaha ghairu syarif. Mutabah, ya. Jadi jangankan nikah ya, khitbah pun itu sudah nggak boleh katanya. Meminang. Ya, Siapa pengarang Jalalain, siapa Luko? Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Nah, Suyuti juga ada fatwa itu tentang Suyuti dan Mahalli ya. ada fatwa. Kayaknya beliau itu juga tidak membolehkan. Coba ditelusuri. Coba saya ke komputer dulu ya. Tidak membolehkan itu hanya rananya di situ, kafaannya itu ikhtiar atau memilih. Bukan berarti ketika ridhonya wali atau syarifahnya itu bukan berarti nggak boleh. Gitu loh. Ya pendapat sih boleh-boleh saja ya, hasil ijtihad kalau itu memang di level ijtihadnya. Tapi kan di sini sampai wa in qala al-fuqaha, kemudian ya'jizul faqih an idraki asrariha, kemudian sampai fasallim wala ta'tarid fatakhsaru tandam, itu kan berlebihan menurut saya. Betul. Di konteks furu'iyah ya, di konteks furu'iyah di mana banyak imam boleh berbeda pendapat gitu loh. Tapi saya tidak pernah melihat para imam yang 4 ya, ataupun yang 5, ya kan? Yang 5 Sofyan ya. Dan yang 5 kan Sofyan, kalau di matan Subat kan 5 itu. Itu nggak pernah ada. Saya melihat konteksnya itu adalah ketika keduanya itu ridho atau salah satunya ridho, itu berarti tidak boleh, nggak ada. Karena yang tidak boleh itu ketika memaksa keduanya nggak ridho, itu yang nggak boleh. Tetap di situ bukan berarti rananya sebagai syaratnya nikah, bukan. Cuma di situ ikhtiar, pemilihan kan itu, pemilihan daripada punya hak milih bagi si kedua orang tuanya, walinya dan juga syarifahnya. Gitu. Maka menjadi gugur kafa'ah ketika di salah satunya itu ridho. Gitu loh. Gak ada imam yang 5 itu. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad ibn Hambalin wa Sufyan. Dan 5 itu kalau di matan Subat. Nggak ada, atau Jalaluddin Asyuyuti ya nggak mungkin berpendapat malah menjadikan suatu syarat, nggak ada. Dalam Ashabus Syafi'i nggak ada jadikan syarat. Cuma di situ mempunyai hak milih gitu loh, hak memilih. Kafa'ah itu sebenarnya kan hak pemilihan saja. Karena tinjauan kafa'ah itu bukan hanya dari segi nasab kan sebenarnya Bang Safir, ya kan? Tinjauannya banyak itu.
sebanding dengan Iya, termasuk profesi. Ya, nah profesi, Iya. kan gitu. Ilmu pengetahuan, alim enggaknya kan gitu. Atau hartanya, nasabnya. Kalau semua nggak ada lagi ya agamanya kan gitu. Apa? Itu wajib kalau agama itu. Cuma perbedaan kalau masalah agama kan boleh kepada kitabiah. Masih ranahnya kan kitab samawat. Masih kepada Islam juga kan. Sebenarnya. Ahli kitab itu. Oh ini loh, ini Bang Safir, jelaskan Bang Safir. Kalimat Habib dan Syarif Bang Safir. Gimana ya? Itulah ada komentar di bawah itu. Kalimat Habib dan Syarif di situ masih membingungkan, mohon penyerahannya. Ya gini sebenarnya, mereka itu kan Habib. Cuman mereka itu pakai dalil syarif gitu loh. Kan mereka memang nyusup ya, nyangkok ya. Jadi mereka itu ketika bilang atau ada ibarat syarif, mereka menganggap dirinya juga syarif gitu. Padahal memang bukan syarif gitu kan. Habib ya Habib aja. Ya kayak di apa kemarin itu yang syarifun wahidun, syarifun jahilun itu. Nah itu kan konteksnya yang benar-benar cucu Rasulullah gitu. Tapi mereka mengartikan itu Habib. Ya gitu. Jadi ada dalil-dalil syarif-syarif, mereka mau masuk di situ gitu. Tapi mengaku-ngaku itu ya. Iya. Jangankan yang ngaku-ngaku kayak mereka gitu loh. Syarif asli pun itu kan jelas itu di Muraqil Ubudiyah itu kan. Betul. Iya. Masih kalah sama orang alim. Kalau syarifnya jahil. Apalagi yang nebeng-nebeng kayak gitu. Belum ketemu juga, Yai Syarif. Sudah. Alhamdulillah ya. Itu mengerikan itu ya. Bahwasanya ahli fuqaha pun ya, ketika itu adalah mengatakan sah dengan keridhaan salah satunya, ya kan? Itu masih belum dianggap itu pendapat. Karena dia itu punya ijtihad sendiri. Dan anggapannya bahwanya ahli fikih, fuqaha yang mengesahkan, nah, itu tidak dapat menemukan tentang rahasia daripada ijtihadnya Ba'lawi. Wah, hebat kan? Nggak mampu lah, tidak sebanding. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki nggak sebanding loh, yopo kan? Aduh, nggak mampu aku. Aduh ya Allah. Kan kata-kata wa jizu kan gitu kan? Iya. Iya kan? Tidak mampu mendapatkan atau menemukan ya rahasia daripada ijtihadnya Pak Lawi. Loh, berarti kan tidak sebanding. Ya. Padahal dia sendiri pun ya katanya kan mujtahid mutlak, tapi satu karangan kitab pun nggak ada. Cuma di sini nebeng dia, kan gitu. Iya kan banyak nebengnya. Rotib juga nebeng, Sulam juga nebeng. Nah, kan dalam kitab apa itu tadi itu apa yang jenengan jelaskan itu kitab apa itu tadi, Tafir? Yang mana?
Yang sampai jeneng baca itu tadi itu. Tentang yang mana? Kitab apa tadi itu? Karangannya Yang Bugi. Abdurrahman. Nah, Yang Bugia ini dah. ya Bugia itu. Itu